Oh kita nggak ada apa-apa begitu begitu. Nah, yang menikmati siapa? Saat ini segelintir elit, baik dia dari Mandang Batat, baik dia dari lainnya, baikkah dia ini yang permanen menikmati itu sampai 27 tahun, sampai hari inilah kita bilang ASN, dia dapat dana OSUS, dia dapat dana tunjangan dari dana OSUS. Satu, dia dapat menikmati kendaraan mewah dengan dana OSUS. Apa yang diperlakukan? Tugas mereka sebagai aparatur sipil negara. Tidak ada. Seperti saya bilang tadi, BPSDM aja mengelolakan anggaran segitu banyak untuk penyelesaian konflik aja nggak diselesaikan. Mungkin kena lihat Bang Jamal, Hmm. Kiban dan yang Aceh secara keseluruhan, mulai dari pasca damai sampai Sanyo. Hmm. Pertanyaan yang mudah, jawaban yang bertele-tele. Pertanyaan mudah, jawaban mudah, tapi pelaksanaan yang bertele-tele. Eh, Pasca perang 17 tahun, dana OSUS begitu besar, tidak ada satupun sektor real pertumbuhan ekonomi yang bisa dilihat secara nyata. Mungkin ada dinilai di mana posisinya, coba dijelaskan. Yang mungkin kasat mata yang terkalan ada berapa ruas jalan yang dibuka jalan tembus. Eh, yang pertama, yang kedua ada pembangunan flyover, ada pembangunan masjid raya, ada JKA. Dari sekian banyak orang OSUS yang bisa kita lihat, seperti itu pembangunan jalan nasional itu tanggung jawab nasional, bukan tanggung jawab. Saya tidak tahu bagaimana cara penggajiannya sehingga para pemimpin, para kepala dinas tidak membuat blueprintnya untuk pertumbuhan ekonomi, baik sektor pertanian, perkebunan, perikanan. Kita mau bicara baik begitu banyak Aceh, ada sektor perikanan yang paling mudah bisa hasil tangkap, tangkapan di Aceh lebih banyak. Tapi berapa berapa ada sektor pengolahan ikan di sini yang jumlah besar dengan dana OSUS itu. Yang bicara UMKM ya, sekarang kita bicara OSUS. Bicara uang triliun, bukan bicara uang puluhan juta. Nah, tidak ada muncul. Atau saya tidak melihat ada satu proyek pemerintah, sektor pertumbuhan ekonomi yang real, dibangun, disediakan, lalu diserah ke pihak kedua untuk dikelola. Tidak juga saya mendapatkannya. Kalau kita mau bicara dari mana kita mau bangun Aceh, yang nggak tahu. Dana Pokir Dewan dari tahun 2006, dari tahun 2009 sampai hari ini, berapa besar? Di mana sektor ekonomi yang dibangun dengan pokok-pokok pikiran Dewan? Di mana eh, apa, RPJM gubernur? Pak Irwandi 5 tahun, Kebudodo 5 tahun, tambah Pak Irwandi lagi 6 bulan, 6 bulan atau setahun, 6 bulan, setahun ya. Tentang. Jadi kita tidak tahu di mana. Ini ada PJ gubernur, kita lihat dalam waktu 2 tahun ini apa yang dibuatnya. Sektor apa? Kita tidak tahu dari arah mana, mau ke mana, berhenti di mana. Lost control kalau saya lihat. Ibarat menemukan pesawat setelah 20.000 kaki di atas permukaan laut, dia kena turbulen. Tapi begitu dia mendarat di landing kembali di airport,
di landasannya. Dia menyampaikan kepada publik, kepada luar, kita kami aman-aman aja di ketinggian 20.000 kaki di permukaan laut. Padahal penumpang yang dalam pesawat tadi sudah kebingungan kena turbulen. Bukan pilotnya yang hebat, tapi masalahnya pesawatnya yang masih bagus. Sebenarnya pilot sudah kehilangan arah. Pilot sudah kehilangan arah dalam mengontrol stabilitas itu. Tapi begitu landing, ya kami nama-mana aja, biasa aja, nggak ada masalah apa-apa. Kapan dia tahu begitu penumpang turun semua, dia lihat sudah muntah darah semua. Oh, kok ada masalah. Begitulah saya kira kondisi Aceh. Ya, dengan berakhirnya dana otsus ya seperti Bang Jamal katakan tadi, berakhirnya dana otsus sekarang tinggal 1%, ke depan 2027 akan hilang sama sekali ya. eh, Pakar ekonomi mengatakan 88 triliun uang selama otsus ke Aceh tanpa jejak ya. Jangankan kombatan, Aceh pun tidak akan nggak dapat. Bagaimana Abang melihat ke sisi eh, perekonomian dan juga politik Aceh ke depannya, Bang? Apakah 2027 habis ini akan lebih hancur lagi Acehnya? Sekarang begini, kita punya mobil sangat mewah, bermesin Euro 4. Kita isi solar, apakah mesin itu akan jalan? Kalau mau isi solar ya kembali ke mesin-mesin Chevrolet dulu, yang non Euro. Ya, ya kita Deslike, Pertamina Deck nggak ada lagi ke depan. Yang isi solar, otomatis nggak bisa pakai. Nggak pakai ya udah kembali lagi cari Chevrolet, cari Panther masa lalu atau jenis-jenis lain. Ya udah kendaraan itu Aceh yang seperti itu, nggak unik, nggak rumit, mudah. Nah, nanti siapa yang akan bercerita lagi? Oh kita nggak ada apa-apa begini begitu. Nah, yang menikmati siapa? Kan ini segelintir elit, baik dia dari Mandang Ombatan, baik dia dari lainnya, baikkah dia ini yang permanen menikmati itu sampai 27 tahun, sampai hari inilah kita bilang ASN, dia dapat dana khusus, dia dapat dana tunjangan dari dana khusus. Satu, dia dapat menikmati kendaraan mewah dengan dana khusus. Apa yang diperlakukan? Tugas mereka sebagai aparatur sipil negara. Tidak ada. Seperti saya bilang tadi, BPSDM aja mengelolakan anggaran segitu banyak untuk penyelesaian konflik aja nggak diselesaikan. Apa yang perlu kita buat? Harap aja. Mana? Kita kata-kata begini aja. Nanti kalau emang yang punya skill bagus, ditawarin di Google, ditawarin di negara-negara, oh ya udah mereka giot dari Aceh. Nah, begitu yang cerdas-cerdas keluar dari Aceh, tinggal ya sandar-sandar seperti saya ini, ya udah di sini-sini aja, nggak ada perkembangannya. Nah kita lihat, saya nggak tahu buat apa, karena dana khusus itu adalah bahan bakar itu. Kendaraan kita udah bagus, Aceh ini udah bagus sebenarnya pasca konflik. Pasca perbayat bagus, mesin Euro 4, bahan bakar tersedia, dengan Pertamina Deck, dengan kualitas yang bagus. Nah, pil supirnya membawa itu ke jalan off road.